Seperti biasa kita awali kajian kita dengan bersama-sama membaca kalimat thayyibah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la ma'luba illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Mu'ayyin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Mannan, Ya Alim, Ya Qabil, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhir, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adl, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Alim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ali, Ya Kabir, Ya Habib, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Muqim, Ya Mujib, Ya Wasi, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil,
يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم وجيد يا مجيد يا وحيد أحد صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميل يا غني يا مغني يا منيع يا ضار يا نفيع يا نور يا هدي يا بديع يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. Bentar, mungkin pesan ini aja. Tetiasanya randai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini setelah kita melaksanakan sholat berjamaah ya, kita lanjutkan dengan zikir dan tolak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi ini mendapatkan dan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sering disebutkan barang siapa yang sholat Isya berjamaah itu seperti sholat setengah malam. Kemudian barang siapa yang sholat subuh berjamaah itu seperti sholat setengah malam. Lalu dilanjutkan zikir sampai waktu duha, itu seperti pahala haji dan umroh. Udah sering menyampaikan itu. Ya mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ya, pada kesempatan ini pekan kelima ya Pak ya, biasanya kan empat pekan kemudian sumpah. Ini kebetulan ada pekan kelima, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan
menyampaikan sepatah dua patah kata yang berkaitan dengan materi pada malam ini apa, kenapa di playernya Pak Helmi dengan BIBA, ya, bimbingan intensif baca Al-Quran. Kebetulan di dalam BIBA itu ya mungkin bapak-bapak yang belum mengikuti atau cuma melihat di di foto-foto kegiatan di BIBA itu tidak hanya kita murojaah atau mempelajari bagaimana membaca Al-Quran supaya tartil, ya pentingnya tartil lah gitu ya, tidak seperti qori kita mentartil bacaan sholat benar, Fatihah benar, doa-doa sholat benar. Nah itu yang penting ya, tidak perlu harus siga mu'amar, enggak, penting bacaan sholat benar, Fatihah benar, itu yang kita perbaiki di BIBA. Kemudian perkembangannya di BIBA itu alhamdulillah dibahas juga materi lain itu yang saya tekankan itu tentang fikih sholat. Jadi kita itu jangan sampai berprasangka apa yang kita lakukan itu sudah benar. Ternyata setelah digali ilmunya, gini salah kene, aya keneh nu kalewat, kurang can apal mana anu sunat, mana anu rukun, mana anu hayat, mana anu ab'ad, naon hayat, naon ab'ad, teu hafal karena belum ngaji. Dengan hadir di BIBA alhamdulillah ya, beberapa bapak-bapak aktif di BIBA, bimbingan intensif bahasa. Jadi bukan belajar ikro Pak di BIBA. Belajar ikro dari nanti bapak-bapak mas sepuh ya banyak reka madrasah isin maknya ngaji jeung ikro jilid hiji jilid 2 hari rek ngaji isin nyarira mah alhamdulillah di BIBA teh ieu promosi banyak ngarah naon ngajak kebaikan hayu orang ngaraos deui. Di BIBA mah tidak ada di era-era gitu ya. Kena nggak bisa baca, enggak Pak. Kita saling memahami, kita itu sudah tidak ada waktu buat belajar ke madrasah mah. Kahiji isin rencana barudak lamun ka madrasah. Rek nyarira privat, anggar privat mah kudu aya biaya misalna ngadatangkeun ustad. Ya. Ngasongkeun nyarira hese ngajak ke bumi ustad hese pa waktuna ayeuna berkaitan dengan waktu ari urang mah sepuh. Nah, difasilitasi ini BIBA ini dari 2019 Pak Edi nih. Pak Edi Prasetyo itu peserta pertama sama almarhum Pak Agus, Pak Edi, Pak Yana. 5 orang Pak yang ikut BIBA dari 2019. Tujuan saya apa? Hayu orang belajar Quran itu supaya penting mah rukun sholat bener Pak. Ya, Fatihah betul. Atau minimal ke budak nanti teka koreksi ke budak kurang gitu tuh. Barudak TK si bapak salah bacana. Kan isin begitu. Nah, letak BIBA membantu para bapak yang ingin memperbaiki bacaan sholatnya supaya lebih tartil, bukan belajar nanti kiroat siga mu'amar ente dah itu kuat itu dah nanti nafas sekian. Nah kemudian setelah belajar murojaah bacaan sholatnya diperbaiki Pak, terutama yang mana yang rukun, mana yang sunat, harus tahu kita sholat hari itu kan gini, yuqimunas sholat dina Al-Baqarah ayat kedua ayat ketilu ya, hudal lil muttaqin
Kemudian alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, dan mendirikan sholat. Tafsiranana dina kitab Sawi. Sawi yang mungkin tahu bapak-bapak yang pernah mendengar di pesantren. Ada kitab tafsir Jalalain. Nah, Sawi mah nafsirkeun menjelaskan tafsir Jalalain. Namanya kitab As-Sawi. Ulamana orang disebut As-Sawi. Dina tafsir Sawi disebutkan bahwa yuqimunas shalah, mendirikan salat naon jelaskeun ya'tunaha bi huquqiha minasyuruti wal arkan, ngalakukeun salat teh dengan menyempurnakan syarat-syarat dan rukun-rukun. Ari apa syarat-syarat dan rukun berarti kan orang harus mengkaji, Pak. Kalau apal ieu mana sunat, mana ieu rukun, sebab lamun ngayakinkeun aya cerita kieu. Mang, saya ya bapak-bapak ditaros. Mang, tadi sholat kan? Ya sholat. Tadi kan aya bacaan dan ya, aya bacaan, aya takbir, aya apa? Aya. Eta kumaha hukumna? Wajib kabeh eta bacaan. Wajib kabeh. Tah hiji kan. Dan kade cenah lalawora eta bacaan wajib kabeh. Hiji hari nu hiji deui ditaros salat. Mang tadi salat aya salat. Hari tadi bacaanana aya. Terus eta bacaan hukum tamang nganggur baca we gitu. Tamang nganggur Pak. Nyebut lagi. Manya balem wae salat bacaan we tamang nganggur. Coba. Jadi jawaban anu pertama nu nganggap wajib semua bacaan eueuh, Pak. Sebab anu wajib nu Fatihah, takbiratul ihram, tasyahud akhir, sholawat, salam eta leuheung. Sebab memang itu wajib. Tapi nu nganggap salah sunat semua, tambah nganggur bacaan we. Eta apa teh hukumna naon? Berarti Fatihah dianggap tambah nganggur. Terus tasyahud tambah nganggur. Ya teu apa sunat meureun deui. Sunat tambah nganggur daripada balem baca we gitu nya. Eta mah batal Pak salatna. Lamun nu tadi makan leuheung dan wajib dianggap wajib, nu sunat dianggap wajib. Tapi lamun tadi nu wajib dianggap teu sunat-sunat acan misalnya batal salatna. Teu jadi Pak salat. Tah, makanya orang pernah itu teh. Ya alhamdulillah di Biba itu dimulai dari bacaan sholat, diperbaiki, bahkan sampai bapak-bapak yang ikut waktu itu sampai dibayangkan ke Fatihah teh, coba aku abdi dicek. Naon wae huruf-hurufna dari 1 sampai ke waladhdallin. Ada berapa hurufna naon wae disebutan. Alhamdulillah kata kabayang da bari huleng gitu. Ya, sampai Fatihah itu harus tahu tasdidna sabaraha hiji. Ulah sampai terlewat satu pun. Sebab lamun terlewat satu tasdidna, contohna dina naon? Dina iyyaka. Sering abdi nyampaikan di dieu nya. Sering nyampaikan iyyaka mana? Iyyaka na'budu misalnya. Kurang nyangked. Iyyaka lamun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Etana artinya apa, Pak? Iyyaka itu artinya ada dawu syamsi. Dawu syamsi teh non cahaya matahari. Jalan yang diartikeun eta wungkul ka cahaya matahari na'budu kami menyembah wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada cahaya matahari kami memohon pertolongan. Tah tidak setidaknya. Tak lamun tinggalin tasdina bahaya.
Hari iyyaka mah kadang iyyaka hanya kepadamu maf'ul. Dina bahasa gramatika maf'ul mah maf'ul muqaddam dikedepankan. Jadi hanya kepada di mana hanya nah, pengertian hanya ya sok dina terjemahnya diterjemahkan hanya kepadamu. Eta hati hanya teh karena itu apa namanya maf'ulnya dikedepankan disebutkan untuk iya na'budu iyyaka kami menyembah kepadamu. Tapi iyakanya dikedepankan iyyaka na'budu. Jadi hanya lamun dicari-cari mana ya bahasa Arab hanya wal aya. Da eta mah tina segi balagohna hanya sampai iyyaka dikedepankan jadi mana teh hanya untuk mengkhususkan lagi hanya kepada. Nah, sudah kita pelajari alhamdulillah gitu ya. Tasbihna terus apa. Nah, kesininya kita juga membahas bagaimana fikih sholat. Fikih sholat. Fikih sholat lainnya pemahaman fikih itu kita mengartikan memahami apa yang ada di dalam sholat. Fikih sholat atau terus dibahas fikih sholat oke dari salah satu kitab kemudian sudah buat ya sengaja saya membawa kitab ini bukan sok-sokan ini ya cuma supaya apa bahwa apa yang disampaikan di dalam bibah itu ada nanti ayat coretanana ayat teksna ada bukti otentiknya karya para ulama. Lamun di tina kitab ipis mah urang hese da moal aya ya mah aya kitab-kitab besar contoh gini ya kitab tipis ini kitab Safinah keur santri nu nemelebat mah pasti belajar Safinah heula fikih teh karya Syekh Nawawi Al-Bantani orang Banten ulama besar tapi mungkin nama ada di itu untuk di Mekahnya untuk di Banten mudah anak sebuah nama mungkin di Banten mungkin di Banten jadi bukan ulama atah-atah jadi kitabnya itu dari Safinah, Sulamut Taufik, kemudian Tijan, kemudian tafsirnya ada juga Syekh Nawawi itu tafsir Munir kitabnya tafsir Munir kayak Syekh Nawawi kemudian ya ini supaya apa namanya sok aya menyebutkan itu makar depan ayah hadis nah memang hari ulama teh saha sarua we jelema ulama oge ya udah beda atuh ya ngagampangkeun ulama hadisnya ribuan hadis nu bari urang nyebutkeun saha Imam Syekh Nawawi teh ada Syekh Nawawi ada Imam Nawawi we. Kalau Syekh Nawawi yang Al-Bantani kalau Imam Nawawi yang ulama masa tabi'in sok aya nu nggampangkeun saha Syekh Nawawi itu orang Banten sarua jeung urang gitu nya sarua jeung urang jelema beda ini mah nya apa namanya ulama besar yang harus kita muliakan artinya kita hormati ya al ulama warasatul anbiya orang mau bisa apal sholat kumaha da lamun teu melalui ulama aya nu kieu deui parah itu rek ikut ulama atau rek ikut rasul tuh geura aya nu kitu ayeuna ikut ulama ikut rasul eta lamun hadis-hadis rasul henteu melalui ulama rek kasaha 1400 tahun yang lalu berarti kan apa namanya hadis-hadis rasul itu kan dikumpulkan kemudian dikodifikasi dibukukan itu kusaha kan ulama gitu
sampai nepi ka urang ya, kitab hadis itu ke kita ulama. Ini saya sengaja kemarin ada ini kitab hadis, contoh salah satu kitab hadis. Bapak tahu mungkin Sahih Bukhari ya. Sahih Bukhari. Nah, ini Sahih Bukhari itu 4 jilid. Nah, Sahih Bukhari ditafsirkan lagi, dijelaskan lagi dengan kitab Fathul Bari salah satunya. Ini karya Syihabuddin Al-Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maram. Beliau menjelaskan kitab Fathul Bari. Nah, ini salah satunya. 13 jilid segera dikieu, Pak. 13 jilid. Sahih Bukhari 4 jilid. Ini syarahna 13 jilid sakia dengan apa itu? Halaman ini. Fihrisnya, halaman atau daftar isinya. Dari 13 jilid, yang 1 jilidnya itu daftar isinya saja. Sakieu setengahna ieu. Ini disebutlah kitab primer. Primer tentang ari dina kitab-kitab kieu masuk aya nu naros. Eta hadisna sahih apa henteu? Kan teu aya sanadan. Pak dina kitab fikih kieu mah tara disebutkeun sanadna. An sampai an Rasulullah. Naon sabda? Ini mah kitab sekunder. Kitab sekunder. Lamun anu hoyong lengkap an anu sampai an Rasulillah. Nah, ini kitab primernya, kitab hadis. Jadi lamun teu aya sanadan berarti maudhu non dhaif, lemah. Bukan begitu, karena ini kitab fikih, dia para ulama tidak mencantumkan di sini sanadnya. Silahkan cari di kitab primernya, kitab primer hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, ya, Kutubu Tis'ah itu minimal Kutubu Sittah, kitab hadis yang 6 minimal, cari di kitab primernya. Ya alhamdulillah, saya ada yang masihan ya, hadiahan ya. Kitab Fathul Bari ada 13 jilid di rumah, ada Muwatta karya Imam Malik ada. Kemudian Al-Musnad Pak karya Imam Ahmad ada. Saya kebetulan sukanya lihat gini Pak, daripada ebook Pak, terang ebooknya. Ebook masyaallah ribuan kitab dina satu dis, tapi kitabnya banyak. Nah, sekilas saja ini Pak untuk untuk menguatkan kita bahwa bagaimana ulama agama Islam itu berusaha semaksimal mungkin untuk membuat hasanah Islam itu semakin ini. Ya, ini bukan ilmu yang sangat tinggi gitu ya. Jadi tidak sembarangan ulama juga bisa menyusun sebuah kitab gitu, yang sampai kepada kita. Baik, itu sekilas saja. Jadi pada kesempatan ini karena ada mungkin berawalnya dari kasus kita Pak. Ya saya sering mengamati lah maksudnya kasus kita itu. Mengamati kita dalam sholat berjamaah. Ya. Dalam sholat berjamaah. Jadi sengaja saya munculkan materi ini supaya apa? Karena alhamdulillah jamaahnya kan lebih banyak dari peserta diba gitu ya. Jadi mudah-mudahan informasinya lebih sampai. Jadi begini. Berawal dari kasus di masjid kita. Ya.
bagaimana kita berjamaah. Dari sholat pertama untuk pribadinya mungkin munfarid ya, munfarid sholat sendiri baik di rumah atau di masjid tapi munfarid, bagaimana sholat kita diperbaiki ya, dari mulai syarat sholat, rukun sholat, nah secara umum, nah meningkat ke dalam proses kita berjamaah. Jadi kalau berbicara berjamaah, mohon maaf nih, kalau berbicara berjamaah, kita jangan dulu berpikiran 27 derajat, nah, Bang. Hari orang mah kadang-kadang sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi. Sholat berjamaah itu lebih baik dari sholat sendiri. Belum bagaimana seorang laki-laki nanti lebih baiknya sholatnya lebih utama sholat di masjid. Jadi kalau bicara berjamaah itu jangan bicara 27 derajatnya dulu. Tapi bicara apa? Bagaimana sholat berjamaah kita itu rapih, Pak. Rapih. Bagaimana rapihnya? Lamun ya. Ini belum. Ini saya kebetulan ngeringkas ya. Ngeringkas dari kitab-kitab ini, ngeringkas supaya lebih terbulak-balik buka anana gitu ya. Contoh yang paling kecil pernah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu, sama pekan kelima juga di Ahad. Bagaimana pekan kelima atau pas malam Senin gitu ya kajiannya. Siapa yang berhak menjadi imam? Itu pertama dari itu dulu. Siapa yang berhak dari imam? Menjadi imam. Ini yang pertama harus kita rapikan. Di antaranya ajwaduhum. Ajwaduhum siapa yang paling baik bacaannya? Ada qori, ada ummi. Jadi di dalam sholat itu ada qori, ada ummi. Qorinya itu standarnya bukan standar qori apa namanya? Ragam, Pak. Dalam sholat mah bukan. Standar mu'arah, mu'amar bukan. Sok aya qori oge salah maca teh gitu. Sok ayanya. Sok aya. Bukan standar lagu. Tetapi standarnya apa? Tajwidnya, bacaannya. Aya laguna bagus, tapi tajwidnya di tajongan. Aya. Jadi yang paling misalnya gini. Kalau ada misalnya kita tidak saling mengenal lah, tidak saling mengenal. Atau tidak ada imam rotib. Imam rotib itu imam yang sudah terbiasa atau imam yang terjadwal. Otomatis kalau imam yang terjadwal itu udah diseleksi lah ku pengurusna, ya, ku pengurusna diseleksi, jadi terjadwal. Nah, ini kalau ada imam rotib, dahulukan imam rotib. Kalau ada imam rotib. Nah ini kalau ceritanya kalau tidak ada nih, kalau tidak ada imam rotib, siapa yang berhak jadi imam? Satu, ajwaduhum qiraatan. Artinya paling baik bacaannya. Standarnya standar Fatihah, Pak.
Jadi bukan standar lagu. Enakeun mereka ngahulang gitu. Sebab saking enakeun bacaanana sampai ka ngahulang teu kedah kitu. Ngahulang teh urang makmumna saking terhanyut dengan bacaan imam, mereka hayo nanti yang ngadangukeun betaheun. Kayak kasusnya pas keur betaheun dengerin bacaan. Pas imam tinggal naon teh alaihissallahu biahkamil hakimin di sana ayat terakhir. Aduh, can maca Fatihah ya. Saking enaknya dengerin bacaan imam, setelah imam alaihissallahu biahkamil hakimin, makmum baru sadar can maca Fatihah, tak kumaha. Ayah bangkainya kebahas. Baca. Itu. Jadi siapa yang berhak mulai dari situ. Itu yang paling baik baca. Yang faqih. Ya. Yang faqih. Pertama yang faqih. Ya. Faqih itu paling paham tentang fikih sholat. Tahu mana yang sunat, mana yang rukun. Jadi imam harus begitu, harus tahu. Jangan sampai jadi imam nggak tahu mana yang sunat, mana yang rukun, mana yang sunat abad, mana yang sunat hayat. Harus tahu, kena apal. Atuh teu apal kumaha wayah, nah kedah milari ilmuna eta. Kan tadi disebutkan bahwa orang yang mendirikan sholat adalah ayatunaha bihuquqiha minasyuruti wal arkan. Syarat-syarat dan rukun sholat, rukunat disempurnakan. Baru itu dikatakan mendirikan sholat. Ya, mendirikan sholat. Dan bukan hanya menggugurkan kewajiban saja. Itu satu. Ya, yang tahu. Kemudian tadi yang kedua ajwaduhum. Yang paling baik bacaan. Ya. Kemudian misalnya ya fakih, tapi ente genaheun bacaanna lampang bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lampang wae di sana gitu. Mana heulakeun? Nya nu fakih heula. Gitu. Tapi ya mah sama-sama fakih ya. Paham sunat rukuna. Ieu lebih baik baca. Nah, ieu karek nu dua ieu anu nanti anu kelebihanana anu punya kelebihan baik bacaannya. Standarnya Fatihah Pak penting mah Fatihahna. Ari surat nah teu penting, tapi lamun surat mah henteu rukun. Bacaan setelah Fatihah mah henteu rukun. Jadi lamun belepotan oke henteu ngaruksak karena salat. Ari Fatihah mah lamun belepotan rukun ruksak salatna salatna rusak. Pas jadi imam misalnya sah imamna teu sah, makmumna teu sah. Pentingnya apa, Pak? Karena ini tentang keabsahan ibadah seorang hamba. Kenapa saya tekankan? Fatihah nu penting, bukan standar lagu nu geunaheun. Itunya. Homo lamun hafalanna banyak, hafalan banyak, bacaan enakeun. Terus teu disangsikeun. Kemudian masalah umur itu yang ke terakhir di dalam misalnya sama-sama ini siapa yang lebih dulu di sini di satu kampung nih sama fakihnya iya bacaannya bagus terus ada 2 orang nih 3 orang yang 3 orang saha nu pangheulana ka dieu jadi orang dia lebih duluan nah eta payunkeun ya itu ada kriterianya. Nah itu untuk imam. Kemudian
banyak sekali yang apa namanya, ya kita ringkas ya, itu bagaimana sholat, apa namanya, bagaimana syarat-syarat menjadi imam. Nah, saya langsung ada beberapa hal yang makruh di dalam berjamaah. Ini yang tadi diringkas banyak dianggaplah terus arapal anggap bae tamah. Terus engke mun aya kira-kira sahaya nya tos lamun kenal mah gampilnya tinggal nunjuk oh iya. Jadi lamun ya tadi kembali bahwa ini karena bersangkutan dengan keabsahan ibadah seorang hamba, ya sah dan tidak sahnya, ya maka kalau apa namanya masih junior di dalam membaca Fatihah entong maju wah gitu. Junior di dalam baca Fatihah nah atau setong maju. Sebab apa? Karunya ari imamna junior dina Fatihah. Pas di belakang aya nu lebih senior dina Fatihahna. Teu sah teh salatna nu belakang. Jadi karunya gitu. Ini mohon maaf juga saya ini susah amat nih memberjamaah aja susah. Tapi dah ini aturannya Pak. Ya. Ulah aya anggapan saya setting salat berjamaah 27 derajat. Dah iya aturannya. Aturannya memang begitu. Ya, ada dalam salah satu pasal di dalam kitab itu hal-hal yang makruh di dalam berjamaah. Makruh dalam pengertian begini, bukan kalau meninggalkan yang sunat berarti makruh misalnya, bukan begitu. Memang kalau misalnya iftitah kan sunnah, jadi baca makruh, betul, itu betul. Nah, cuma yang akan dibahas di sini bukan itu. Jadi yang di dalam berjamaah, hal-hal yang makruh di dalam berjamaah. Yang pertama, ini untuk imam. Memanjangkan bacaan. Ya. Jadi lamun aya imam panjang-panjang bacaanna eta teh makruh tanpa persetujuan dari makmum. Lamun makmumna pokoknya mah ini mah rakaat pertama Al-Baqarah misalnya, ke kedua An-Nasr misalnya, gitunya sepakat misalnya. Ayo rakaat pertama teh Al-Baqarah mereka tamat anu. Ya. Lamun makmumna setuju mah sepakat teu naon, Pak. Ngan lamun teu sepakat karunya misalnya. Ya aya sepuh, aya potong kan ripuh ke. Ya. Potong kedah sepakat ya bacaan Quran panjang sekalian misalnya. Ada sepuh, ada orang tua, ada yang berkepentingan. Nah, itu teh makruh. Bacaanna bagus misalnya. Oh, so. Nah, itu teh makruh. Tanpa, ada catatan, tanpa persetujuan makmum. Ari sholat nyarira mah enggak eta. Sholat di rumah, sholat sunat nyarira. Bari sabaraha surat rakaat pertama nya mah eta mah teu naon. Ieu mah dalam konteks berjamaah. Janten sholat berjamaah mah disunnahkeun teh bacaan-bacaan yang tidak terlalu panjang sehingga tidak mengganggu konsentrasi makmum itu tamat-tamat gitu. Rek ruku kan milami panjang-panjang teuing tapi sieun protes gitu, Pak. Kemudian yang kedua, posisi imam tidak sejajar dengan makmum. Posisi imam tidak sejajar, maksudnya tidak sejajar tuh imamnya ditaikeun saluhuk. Ditaikeun sok aya geuninnya. Ini nih posisi mihrabna ditaikeun 5 cm. Eta teh makruh. Jadi imam sejajar dengan makmum. Kalau begini misalnya lantai 2 sama ini
imam tadi dia apa lamun misalnya kita mau berjamaah di tempat yang kita nggak tahu, masjid itu 2 lantai, kita harus cari tempat imam di mana. Kalau tempat imam di lantai 2, kita ulah misalnya sama-sama masjid ya, si apa namanya lantai 1 nanti di basement oke masjid oke misalnya, soalnya di handap lah, itu teh makruh orang. Jadi lamun aya masjid 2 lantai, cari posisi imamnya di mana. Oh di lantai dia, udah di lantai 2 sampai penuh. Baru karena darurat ke lantai 2 itu mah boleh. Ngan lamun mas di handap kosong kene terus aya nu di luhur, eta teh makruh. Teu sae lah makruh. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Ini supaya ini aja biar kenapa ke apal oke namanya. Penting mah tahu lah. Mudah-mudahan oh iya teh makruh. Kemudian yang ketiga membarengi imam dalam gerakan sholat, membarengi. Kumaha membarengi itu? Imam karek Allah yunus Allah. Imamun teh. Antosan heula sampai ka bar. Allah. Makmum ikut-ikutan Allah. Imam karek bar, makmum lah tos kieu. Eta teh makruh. Jadi mendahului malah. Kalau mendahului dengan 3 rakaat rukun fi'li, rukun perbuatan batal sholat. Si makmum ya, si makmum. Mendahului imam dalam 3 gerakan fi'li batal sholat. Jadi biarkan imam selesai dulu. Misalnya imam di takbiratul ihram. Sampai bermimbar baru imam takbiratul ihram. Lamun berbarengan, imam sanes mendahului berbarengan. Eta teh makruh. Mendahului mah itu ada catatan tersendiri. Kemudian makmum berdiri sendiri di belakang. Nah ini makmum sendiri di belakang ya ceritanya berjamaah berdua. Di dia imam, makmum didinya seorang makruh. Sah Pak. Sholatnya sah. Beda hanya makruh dengan sah. Sah sholatnya sah. Cuma makruh berdirinya. Si orang-orayan. Harusnya gimana? Kalau berdua berarti di belakang imam pokoknya di belakang tumit ukurannya ya, tumit. Jadi tumit makmum bukan jempol kaki, bukan tumitnya. Mun ieu garis tumit makmum di belakangna we sedikit. Di belakangna sedikit. Sebab lamun ngukurkeun jempol mah bisa jadi makmum lebih panjang kakinya, telapakna bisa. Jadi sajajar. Meskipun tumit terbang. Ukurannya tumit ini. Jadi kalau di garis ini berarti sama di garis ini. Meluruskan itu ya setumit ukurannya, bukan jempolnya, bukan ujung-ujung jari, bukan. Kemudian makmum berdiri sendirian di dalam shaf. Gimana Pak? Di dalam shaf. Makmum berdiri sendirian di dalam shaf. Ini shaf sudah penuh. Makmum berdiri sendirian di dalam shaf. Eta teh mah kumaha carana? Dalam kitab fikih namanya menarik menggeser makmum yang lain. Nah, jadi supaya enggak dari tengah, kalau sendirian nih, itu ambil yang sebelah kanan. Ya, biar nanti yang kanan karena bisa itu paham ditoel. Tapi ditoel teh saat takbiratul ihram, Pak. Bukan toel dulu terus takbiratul ihram. Prakteknya di kita kebanyakan, Pak. Noel heula. Toel karek takbiratul ihram. Padahal seharusnya takbiratul ihram dulu baru.
Nah yang ditoel teh dan naonan sih toel segala. Kalau paham begitu berarti ada yang minta mundur. Supaya apa? Supaya dia ada teman. Boleh? Itu naon. Memang aturannya begitu. Ngarah rapih berjamaah kita itu begitu. Barulah yang nanti kalau ada datang nanti diisi yang ujungnya. Yang tadi kosongnya, lu tadi ditinggalkan mundur, diisi ke yang lain. Kalau belum takbiratul ihram bisa diajak dulu. Kang, ini Kang, baturan abdi ngalah berjamaah dapat 27 derajat. Kalau di belakang sendirian sah sholat, cuma seperti sholat sendiri sampai ada temennya di dalam shop itu. Ya, begitu. Jadi tadi Noel itu setelah kita takbiratul ihram baru Noel. Bukan Noel dulu, baru takbiratul ihram. Kemudian membuat shop sebelum penuh sabta. Ya, membuat shop sebelum penuh. Lamun jajaran kedua acan pinuh, ulah nganama jajaran katilu. Makruh itu. Karek dua, terus tilu, terus ayah berani dia. Tapi lamun misalnya murodul kene, oh ayah, ya tamu beda deh. Beda deh. Nah ucapannya kalau ini apa? Mana yang lebih utama? Nah, para boro-boro sop pertama dalam berjamaah itu sop pertama yang paling utama. Maka lamun kosong kene cepet sih. Sebab keutamaan ada di jadi fadilah berjamaah itu satu fadilah berjamaahnya, fadilah sopnya juga. Sop pertama, sop kedua tentu beda derajatnya. Bagian kiri, bagian kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri beda. Yang lebih utama di depan, sop pertama, kemudian yang mengikutinya kedua. Terus antara kiri dan kanan lebih utama sebelah kanan imam yang paling dekat dengan imam. Ribet berjamaah. Enggak gitu, itu udah aturan itu kumaha. Kan orang ingin berjamaah kita rapi dan memang bernilai 27 derajat gitu. Jadi can naon orang sholatnya can bener 27 derajat. Belum, Pak. Ya, belum tentu. Kemudian imam belum selesai salam ke nomor 7-nya. Banyak nih kita. Imam belum selesai salam kedua, makmum sudah berdiri. Makmum masbuk ya. Ketika mau berdiri rakaat tambahannya ya. Ketika imam salam itu baru assalamualaikum langsung berdiri ulah ke depan. Tunggu sampai imam salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata imam oge ulah tarik saware. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi si makmum teh nungguhan teu naik-naik da teu kadangu imamna. Jadi ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngarah imam nu nungguan makmum anu paham nih. Nungguan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu kaduaan jempling we. Kana imam nungguan itu kumaha imam teh can salam kadua. Nah, gitu. Padahal justru menghindari kemakruhan. Maka imam harus kedengaran dua-duanya. Ulah wawareha. Terus 8. Imam belum berubah duduk tasyahud, makmum sudah bergerak atau pergi, makruh. Jadi gini, kan ada kesunahan juga membaca istighfar 3 kali sebelum menggerakkan posisi duduk dari tasyahud. Satu sisi itu.
Ya, misalnya imamnya mempraktekkan eta sampai la ilaha illallah sebelum menggerakkan kakinya. Si makmum di satu sisi makruh lamun imam can bergerak dari posisinya. Ari imam nanti cicing we teu robah-robah, makmum nu paham nungguan itu imam teu robah-robah. Berubah posisi imam itu berarti mengisyaratkan bahwa sok bagi makmum yang ada keperluan silahkan, sudah boleh dan tidak makruh. Tapi lamun imam berubah-ubah, ya tidak berubah posisinya, angre posisi tasyahud. Eta teh menjadikan kalau makmum bergerak, berubah posisi itu jadi makruh. Itu bagus. Ribet amatnya gitu aturan atau tong dilogikakeun kumaha. Emang gitu aturan. Di satu sisi imam teh disunahkeun teh jangan dulu ya kita ya, semua kita juga sebelum menggerakkan posisi tasyahud istighfar heula zikir gitu kan. Taururusuhan minimal 3 kali baru berubah. Makanya kalau imam merubah posisi itu merubah posisinya bagaimana bisa 90 derajat, artinya bahu sebelah kanan ke imam ke makmum atau posisi berhadap-hadapan boleh, atau merubah posisi dari duduk tasyahud ke sila itu juga cukup. Itu sudah memberikan izin kepada makmum, silahkan yang ada bisi hoyong kajamban bisa angkat silahkan. Ngan ulah cicing karunya makmum kejamnya imam teh. Jadi memakruh orang itu. Ya. Kenapa? Iya sudah selesai sholat. Tapi ini kan kerapihan kita. Kalau sholatnya sudah selesai. Sudah selesai. Kan sesirnya orang langsung orang terganti posisi eta teh makruh. Jadi sebelum imam berubah. Nah, di satu sisi imam dulu ngamalkan eta jangan berubah posisi tasyahud dulu. Dikir dulu sedikit baru merubah posisi dulu. Badai duduk nama merubah posisi menghadap ke 90 derajat atau 180 derajat atau cukup misal silahu boleh itu isyarat boleh. Kemudian makruh orang yang fasik jadi imam. Fasik itu sering melakukan dosa. Jadi imaman ya misalnya. Nah, kalau bagus tapi kan sering melakukan dosa, kriteria imamnya bagus tapi sok sering melakukan dosa, sering ngabohong misalnya, terus sering ya pokoknya mah ya dosa begitulah. Nah itu makruh karena ada hadis Rasulullah SAW, a'immatukum syufa'aukum fangduru biman tastasfi'un. Imam-imam kalian adalah penolongmu menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu perhatikan betul siapa yang akan menolongmu. Itu hadis Rasulnya. A'immatukum syufa'aukum. Kemudian ini mungkin enggak lah. Makruh imamnya yang masih kulub, kulub itu can disunat. Aya nu kitu ya dukanya. Oh eta mah karek asup Islam meureun. Kulub kayaknya imaman. Ya eta mah moal aya lah asana mah. Radasan. Terus kemudian makruh imam seorang pelaku bid'ah dalam hal ini, bid'ah dalam hal agama seperti misalnya ini orang ini dijadikan imam tapi sok mencela sahabat, mencela ulama kan bid'ah gitu ya, mencela sahabat yang goreng gitu. Pernah kejadian begini di dalam itu diceritakan bahwa ada ya, syurup. Kenapa banyak? Sedikit lagi. Di dalam riwayat itu ada
apa namanya, ada pembantu Rasulullah namanya Bariroh. Bariroh. Nah, Bariroh ini perempuan. Bariroh. Ketika ada rambut yang kelihatan, ada sahabat yang bilang, Bariroh, meskipun maneh teh pembantu Nabi mau menang syafaat lamun eta tah katingali eta mendosa mah cenanya. Mendosa mah mau menang syafaat. Sampai Bariroh ini mengadukan kepada Rasul bahwa ada yang bicara begitu. Terus gimana? Entong Rasulullah dengan muka seperti marah gitu ya. Ini mendatangi ke Rasul. Jangan engkau menghinaku. Boro-boro anu hanya nanti apa namanya terlihat rambutnya. Nu dosa besar juga aku akan mensyafaatinya. Jadi seperti menganggap remeh, makanya nanti seseorang tidak bisa diberi syafaat pada hal kecil. Boro-boro no kitu, nu dosa besar oge, Rasul bisa nyafaatan. Nah, sehingga orang yang merendahkan sahabat Rasul itu tidak dianjurkan jadi imam. Ada lagi satu ketika ada Rasulullah melihat ada orang sedang sholat meludah gitu ya. Tuh gitu. Meludah ke depan. Itu bukan hal dosa besar kan? Dosa-dosa. Nah, terus karena kelihatan kata Rasulullah, orang ini jangan dijadikan imam. Orang ini jangan dijadikan imam. Padahal hanya meludahkan ke depan. Karena kalau mau meludah itu kan ke kanan, ke kiri, apa? Ke kanan kan nggak boleh. Kenapa? Ke kiri. Kalau ke kiri, ke kanan. Nah itu fasik di situ. Jangankan yang dosa besar, hal kecil itu dianggap apa? Fasik. Itu layak jadi imam. Boro-boro anu dosa besar. Hal seperti itu sudah kata Rasulullah, jangan engkau jadikan dia sebagai imam. Ya. Kemudian makruh imamnya gagap. Gagap, ya kabayang gagap, najis gagap itu. Jadi hurufnya nambahan, Pak. Maliki misalnya gitu kan. Jadi mana jadi banyak gitu. Nah, makruh mun teu aya mah ulah gitu. Mun teu aya pisan beratnya kapaksanya. Bade maliki yang ini maliki. Nah, jadi mana teh nambahan. Makruh. Ya, sah ya, sahnya sah. Salatnya sah. Eta mah berbakat ku teh aya pisan, berjamaah duaan, nu hiji gagap, nu hiji teu baca Quran. Gitu ya. Kemudian makruh juga imam yang tidak disukai makmum. Tidak disukai makmum, tapi bukan dalam hal pribadi. Imamnya kebetulan punya hutang, selesai eta boga hutang ka urang, teu mayar-mayar, atau jadi imam. Bukan itu. Tapi makruh tidak disukai orang itu, disukai makmum dalam hal agama. Nah, misalnya teresepen ka imam eta sabaran bacaana belepotan geus lah tahun. Nah, ibarat gitu. Tapi ngejadi imam naik makruh itu. Kemudian makruh menjadi imam apabila ada imam yang rotib terjadwal itu. Rotib itu sudah biasa, lamun di urang mah terjadwal lah gitu ya. Tanpa seizinnya. Contoh misalnya di sini ya, tapi mangga sok kapayun. Kita mah boleh gitu ya.
Nah, alhamdulillah ya, waktunya bisi eta apa namanya? eh sudah masuk sarapan. Kemudian ada satu aja yang terakhir. Ini kemarin jadi bahasan di apa namanya di dalam di Biba itu. Ada yang bertanya, kapan sih sebaiknya jamaah berdiri ketika dikumandangkan qomat? Ya, ketika dikumandangkan qomat. Kapan waktunya berdiri? Karena ada hadis Rasul yang ya kemarin saya sampaikan, idza uqimatis sholatu fala taqumu hatta tarawni. Apabila dikumandangkan qomat, iqamatus shalah, fala taqumu ulah narangtung maneh kabeh hatta tarawni nepi ka maraneh kabeh ningali kaula itu bahasa logat nama. Sehingga ada pertanyaan, lah kalau gitu kapan sih kita waktunya berdiri? Ya, begitu saya sampaikan cari cing dan nungguan beres komat. Gak apa-apa, mempraktekkan ilmu yang baru didapat. Ya, alhamdulillah saya di bawah kitab primernya ini hadis tentang hadis itu dalam Sahih Bukhari ada. Ya, nah judulnya babnya itu mata yaqumun nasu idza ra'awul imama indal iqamah. Kapan sih waktunya? Jadi kapan berdiri ketika apa namanya qomat dikumandangkan. Nah, jadi ada beberapa pendapat memang. Jadi jangan kaget, jangan kaget. Kenapa kita sampaikan seperti tadi sunnah? Itu supaya menjadi pengetahuan untuk kita dan tidak menyalahkan orang yang berbeda. Oh, daya tama gening, makruh. Artinya tidak sampai membatalkan. Orang tuh ulah terus dipojokan, komo dipoyokan, komo dilelewe, ulah. Keun we tamalah hal sepele. Ya, tidak sampai membatalkan sholat. Nah, jadi supaya jadi pengetahuan. Nah, terus ini kok masalah berdiri aja jadi masalah, itu aturannya Pak. Ya. Terus orang tua bertanya-tanya masalah agama mah ulah ditanya kok begitu tong seueur jadi skeptis orang. Sami'na wa ata'na. Kita mendengar, kita taati. Kalau masalah udah tong skeptis hanya kan gitu. Enggak. Ya, sami'na wa ata'na. Nah, di dalam kitab Fathul Bari disampaikan bahwa ada beberapa pendapat ya. Seperti menurut Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta bahwa dalam kitab Al-Muwatta itu kitab hadis segini Pak. Ya. Imam Syafi'i itu katalar ta Imam Muwatta teh. Enon kitab Muwatta sakieu tebalna seginilah di bawah ini sedikit. Katalar Imam Syafi'i. Ya. Hurufna kararacil kieu. Nah, dan menurut Imam Al-Maliki ya, Imam Maliki itu bahwa saya tidak menemukan batasan kapan harus berdiri. Tidak ada batasan. Ya, tidak alasannya dari hadis itu menyatakan bahwa harus berdiri kapan. Harus berdiri kapan. Jadi ketika takbir juga ada yang berdiri tenan naon gitu. Terus orang teh ulah oh salah mana. Teu.
Ada yang berpendapat seperti itu. Kemudian kalau ada yang mengatakan gini, ini antara orang yang lemah, apa namanya, as-saqil wa khafif, ada yang lemah fisiknya misalnya, ada yang eh, bedas kene. Jadi kalau yang itu kan jangan engkau fala taqumu, berarti kan posisi lagi duduk ya banyak. Hatta tarauni, sampai engkau semua melihatku. Jadi si jamaah itu berarti ngantosan Rasul hari itu. Berarti dalam posisi duduk. Ketika Bilal mengumandangkan qomat itu, nah jangan berdiri dulu, fala taqumu. Ya, secara tekstual mah gitu. Ya, hatta tarauni. Nah, jadi kalau yang berdiri itu boleh karena biasanya eh, orangnya susah kalau mau berdiri hese ya. Jadi lamun begitu beres komatnya lamun karek berdiri tinggalan kayak itu dapat sop pertama misalnya gitu ya. Berat, tah eta mah teu naon. Berdiri memang selesai komat gitu nya boleh. Nah, kalau yang jag-jag waringkas kene mah tungguan. Tungguan sampai selesai komat. Kan nah eh, ada lagi yang begini, idza uqimatis shalah, yaitu ketika di uqimatis shalah, ketika ada kalimat qad qamatis shalah, berdiri. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Kemudian wadhahabal aksarun ila annahum, dan berpendapat, hanya mengambil pendapat al aksarun, artinya ulama-ulama kebanyakan, ya, ila annahum idza kana imamu mahum, lamun aya si imam teh tes apa namanya, tes diharap di bersama jamaah yang menunggu tadi fil masjidi, lam yaqumu hatta tafrughal iqamah, ulah waka berdiri sebelum iqamat selesai. Jadi sunnah nama nunggu sampai qomat selesai. Doa naon? Doa iqamat teh aqamah Allahu adamaha ma'adamati samawati wal ard, ulah berdiri. Gitu. Tapi dari semua itu ya misalnya Umar berdirina pas qad qamati shalah teu naon da aya nu ngajelaskeunana. Tapi Allahu Akbar terus berdiri teu naon keun wae. Kan lamun yang utama tungguan sampai selesai terus berdoa. Gitu ya, wallahu a'lam bissawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf tidak ada apa? Interaktif ya. Mohon maaf. Ini karena waktu juga sudah jam 5.47. Mudah-mudahan kalau yang ingin interaktif silahkan Bapak-Bapak ikut di kajian BIPA setiap Jumat ba'da maghrib. Sekali lagi ini untuk mengajak untuk untuk fastabiqul khairat, kedua thalabul ilmi, ketiga apa? Intidharus shalah ba'da shalah, menunggu salat, setelah sholat, nunggu sholat isya di waktu kuisi kajian yang insya Allah bermanfaat untuk kita. Kalau mau interaktif silahkan kita di sana. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.